hadirin sekalian yang saya hormati, lanjut kepada acara berikutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh undangan saya, yaitu Akhi Ramli. Beliau adalah Dai Muda Indonesia dari CGV tahun 2014 yang tema insyaallah keutamaan Al-Quran dan hikmah Isra dan Mi'raj. Kepada Akhi Ramli SPD kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Ini kayaknya udah capek ya. Bisa duduk lagi. Apalagi kita duduk ya Allah, yang duduk susah banget, berdiri bangun lagi, duduk bangun susah ya. Insya Allah pulang-pulang nanti turun berat badan, sehat walafiat sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang ganteng nih masih pada teler. Ada disuruh bangun tapi nggak pernah disuruh tidur bu. Bangun duduk lagi nggak pernah disuruh tidur katanya. Itu dong. Inilah bukti bahwa ibu-ibu yang lebih kuat ketimbang bapak. Lihat tuh, abang-abang berdoa, mbak-mbaknya masih seger. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Nah loh, ini udah mati-mati ngajakin kita pulang. Boleh abang sound system ini jangan pakai setelan vokalis tapi setelan ngomong biasa ya, cek sampai cakep. Kalau mau diubas boleh nggak apa-apa, cuma jangan pakai vokalis. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada dari siang sampai sore, insya Allah malam. Ya, ini kita bakal pulang nih bu. Kalau pulangnya malam boleh bu? Saya duluan tapi. Kita insya Allah pulangnya kalau di schedule acaranya ini jam 12. Jam 12 bu. Jam 12 dari sekarang itu tinggal berapa jam lagi? Kalau sekarang ini jam 4 berarti tinggal berapa jam lagi? Kurang lebih tinggal 10 jam kurang lebih. Ya, insya Allah pada Gilmore pulang-pulang besok nggak mau ikut acara lagi katanya. Iya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati dan ta'zimi, yaitu orang tua kita, Dewan Kemakmuran Masjid daripada Masjid apa nama masjidnya? At-Tawwabin. Oh ini yang betul. Masjid At-Tawwabin Nahdlatul Wathon Gabus Bekasi. Gabus Batapun ya. Gabus. Yaitu orang tua kita yang mulia Bapak Didik Soekardi. Betul Pak. Bapak DKM. Ya Bapak DKM betul. Nah, juga yang sama-sama kita hormati yaitu kepala TPA kita, ustazah kita yaitu Ustazah Fakhrul Nisa. Ada beliau. Masya Allah. Oh ya orang tua. Pak
Kalau panggilannya doang saya tahu, tapi kalau nama panjang nggak pernah. Gitu. Iya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Dua yang sama-sama kita hormati dan tazimi, yaitu pembimbing daripada TPA At-Tawabin, guru kami, orang tua kami, yaitu Ustadz Amrul MA. Yang sama-sama kita hormati pula pembina daripada TPA At-Tawabin, kakanda, yaitu Ustadz Muslim. Yang sama-sama kita hormati pula pembawa acara yang katanya kembaran saya, nggak tahu tapi kembar tapi beda, yaitu Ubay. Ini Ubay namanya, Ustadz Bayu, disingkat dengan Ubay. Dulu kita kenal namanya Ujay ya. Sekarang ada namanya Ubay. Tapi kalau saya manggilnya biasanya Kiai, karena masya Allah luar biasa, keliling kemana-mana, padat betul jadwal beliau tuh. Saya sampai minta beliau tuh khotib di Jakarta, nggak bisa karena keliling terus sampai ke planet dari ini. Terus yang sama-sama kita luar biasa muliakan dan tazimi juga serta cintai, yaitu tim Hadrah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Gabus Bekasi, yang dipimpin oleh abang kami, Abang Martin. Mana beliau? Di luar. Oh, belakangan. Oh, ya Allah, ternyata udah di sono dia. Aduh, kayaknya belum dapat minum gitu, kalau mesut katanya. Iya. Bapak, Ibu, orang tua kami semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sama-sama kita perlu dukung dan patut cintai dan banggakan adik-adik kita, santriwan dan santriwati daripada TPA At-Tawabin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuburkan hati mereka dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga kedepannya bisa menjadi anak yang berdaya guna bagi nusa bangsa, agama dan negara. Bu, ini kalau kita selawatan dulu boleh nggak? Boleh nggak? Ya, kita boleh selawatan nggak? Boleh dicolok nggak di sana? Oh iya, boleh. Iya, Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau sekarang dialih ke aturan vokalis boleh, sambil kita menunggu, ya. Kita nggak tahu tapi bisa nggak ada jawaban? Bisa? Nggak apa-apa, colokin aja dulu. Yang penting colokin aja dulu. Masalah judul nanti belakangan. Oh, lewat. Oh, ya. Bukan, Salatullah. Iya. Apa itu? Bukan. Enggak bisa dicolok ini. Oke, siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cinta enggak kepada baginda Rasulullah? Cinta. Coba kita bandingkan cinta kita dengan Rasulullah kepada hamba, kepada umatnya, dengan cintanya kita kepada Nabi kita. Bagaimana? Bisa enggak? Tidak akan pernah bisa. Cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya beda, Bu. Beda, Pak. Dibuktikan bahwa sesungguhnya kecintaannya baginda Rasulullah sampai detik-detik tetes darah penghabisan, detik-detik beliau akan dicabut ruh mulianya, masih ingat kepada umatnya, masih ingat kepada kita. Diriwayatkan bahwa ketika ruh mulia beliau mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah malaikat Jibril dan Israil. Turunlah malaikat Jibril dan Israil. Apa katanya? Israil, kata Allah, turun kau ke muka bumi. Ngapain? Cabut ruh mulia kekasihku Muhammad. Kata Israil, pengapunten Rob, pengapunten. Enggak berani saya Rob, enggak berani saya mencabut ruh kekasihmu Muhammad, wahai Rob. Loh, kenapa? Selama ini aku turunkan kau ke bawah ke bumi, aku turunkan kau utus untuk mencabut ruh siapapun bentuknya, baik dari golongan nabi dan utusan, golongan malaikat, golongan para raja, para penguasa, enggak pernah kau tolak. Tapi kenapa saat ini ketika aku minta kau mencabut ruh mulia Nabi Muhammad, kenapa kau enggak mau? Aku enggak berani. Oke, kalau begitu Jibril, siap ya Rob. Turun. Awal Israel, cabut ruh kekasihku Muhammad. Masya Allah, Bu. Pak, dikawal. Untuk nyabut ruh Nabi Muhammad aja dikawal beliau sama Jibril. Sampai di depan rumah, Assalamualaikum ya Muhammad. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Sayyidah Fatimah, anakku tercinta, coba lihat ada siapa di luar. Begitu dibuka pintu oleh Fatimah, ada dua, Pak, Bu, ada dua sosok laki-laki gagahnya mantap. Bang Martin lewat, Sebayu lewat, ya lewat. Ustadz Muslim, sama saya udah diganteng-ganteng begini lewat, Bu. Saking gagah gantengnya orang yang dua ini, Bu, ya, yang mau masuk ke rumah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kamu? Langsung disuruh masuk oleh Nabi Muhammad. Masuklah kedua laki-laki ini dan beliau ngomong, kami adalah utusan Allah, Jibril dan Israil Muhammad. Maka lantas saat ini apa yang kau mau, wahai Jibril? Kedatanganmu saat ini untuk apa, Jibril? Kedatanganku saat ini untuk mencabut ruh muliamu dengan izin Allah ya Muhammad. Saat itu apakah langsung baginda Rasulullah SAW bertanya yang tidak? Enggak, Pak. Yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan adalah umatnya, yaitu kita semua. Bagaimana dengan umatku Jibril? Akankah dia membangkang atau tambah bertakwa ketika aku tinggalkan nanti? Masya Allah, Bu, Pak. Ketika muafat beliau itu masih ingat kepada kita. Jibril tidak mampu menjawab. Israil pun terdiam. Apa bahasanya? Inni haramtul jannata lisairil anbiya'i wal mursalin hatta tadkhulaha anta ya Muhammad, kata Allah. Aku haramkan nih surgaku dimasuki oleh siapapun dari golongan nabi dan utusan sebelum kamu memasukinya, wahai Muhammad. Wih, cakep nggak? Cakep. Berarti nabi kita pertama kali yang akan membuka pintu surga. Bapak bisa nggak kira-kira begitu kita mau mati, ingat nggak sama Rasulullah kira-kira? Oh, kira-kira berani nggak jamin ingat sama Rasulullah ketika mau wafat? Boro-boro yang dikumpulin anak-anaknya. Oh, sini nak, sini. Satu nama si Aceh, yang kedua namanya si Eto, nama sini. Sini dekat tanah, sini nak, sini.
dekat sama babe, sini dekat sama babe. Kalau nanti suatu saat babe kagak ada umur, ono ruko di pinggir jalan jangan dijual. Kenapa Pak? Kenapa Mama? Itu punya Cina. Mau digebuk sama Cina. Kata bapak-bapak lagi mesen, nah kamu sudah gede-gede udah tamat TPA nih abang-abang, nanti no janda pinggir jalan jangan digodain. Itu ibumu yang kedua. Kasihan. Baru di situ mau ngamuk ke anak-anak, ya orang bapaknya mati, mau ngamuk lagi mana? Bapak mau tonjok nih bapak. Kasihan, kata istri yang pertama, kasihan nak, nggak apa-apa deh, yang penting bapakmu mati duluan deh, nggak apa-apa. Habis itu kita habisin harta waris. Kalau seperti ini ibu langsung Alhamdulillahirabbil alamin, bapak mati. Ya Allah. Insyaallah Bu. Kalau dipilihin pinginnya ibu itu dikasih uang banyak tapi di mana? Enggak dikasih apa-apa, melarat. Gak punya rumah, gak punya apa-apa, tapi setia bapak-bapak. Yang kedua, gak ada dua-duanya. Ibu-ibu jawabannya biasanya beda. Boleh diduakan asal bapak-bapak minum racun dulu. Iya, tuh Bu, cintanya bagi Rasulullah tidak bisa disamakan dengan cintanya kita kepada Rasulullah. Tuh. Terus apa yang pertama kali beliau lihat ketika bagaimana beliau harus bertanggung jawab nanti, yaitu bagaimana sholat daripada umatnya Bu. Sholat daripada umatnya. Pertama kali orang yang tidak bagus bacaan Al-Qur'annya Bu dilihat oleh baginda Rasulullah, sedih banget Bu. Ya. Makanya dengan ilmu hidup menjadi mudah Bu. Nih adik-adik kami tamat Iqra, tamat Al-Quran, bisa di TPA sini langsung luar biasa ngabdi. Baca tadi mana cakep tadi tuh. Coba yang tadi jadi imam. Waduh, Masya Allah. Ya kan? Ceritanya di belakang nih ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang dari atas usia semua deh. 70 tahun. 70. Yang jadi imamnya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibu-ibu segar lagi tuh. Masya Allah nih. Cakep nih imamnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata emak-emak lanjut. Bapak-bapak begitu juga. Kalau bapak-bapak, ya Allah Pak, ibu-ibu itu nikmat kalau diimami pakai lagu. Makanya selanjutnya dengan ilmu hidup menjadi mudah. Yang kedua dengan seni hidup menjadi indah. Betul tidak? Ini Al-Quran butuh dilaguin. Al-Quran butuh dilaguin. Azan butuh dilaguin. Apalagi sholawat butuh dilaguin. Nah kalau nggak ada lagu Pak, astagfirullah, yang azan di masjid At-Tawabinnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, orang agak yang mau datang jamaah ada, nggak ada, kabur kita Pak, kabur. Makanya pilih nih muazzin, wah dari tamatan TPA atau langsung nih. Mohon maaf ya, kalau kita di Lombok, saya kan Lombok nih. Ini biasanya kalau bapak-bapak tuh azan, itu kalau udah duduk gitu kan, di tempat saya tapi nama saya, nggak tahu tempat yang lain maksudnya. Nah itu kan ini buntalan sarung tuh sampai ke samping-samping. Ih, digulung aja gini, sambil lari tuh ngambil mic. Allahu Akbar. Makanya nih adik-adik TPA ini cocok banget deh kalau udah belajar Al-Quran di sini. Agak ada lagi, agak ada. Ya Allah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena besok akan datang memberikan syafaat di hari kiamat.
Itu masih di sono, di dunia aja udah Masya Allah Pak Bu. Coba nih ya, contoh mukjizat Al-Quran itu cakep. Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa gajinya? Itu hampir 50 juta lebih sebulan tuh. Ratusan juta gajinya. Itu mukjizat Al-Quran, menjamin kehidupan manusia tidak akan pernah kesulitan karena menghafal Al-Quran. Terus balik lagi ke Indonesia, Imam Masjid apa? Istiqlal. Ada imam nama Syekh Ghazali, Ustadz Al Ghazali, itu saya kenal, imam besar Masjid Istiqlal. Nadanya Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kalau ada ibu-ibu di belakang ikut joget nih. Enggak. Iya. Bu, enak kalau sudah pakai lagu. Coba kita pakai Al-Fatihah nggak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maka itu sholawat juga kan pakai lagu kan? Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Coba pakai lagu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Hai. Enggak pakai lagu, Pak. Enggak pakai lagu, enggak enak. Maka oleh sebab itu dengan keindahannya luar biasa, sehingga dengan irama, dengan nada seni, hidup ini akan menjadi indah. Ya Allah Bu, kalau ilmu enggak udah ada ilmunya terus indah sudah ada, cakep Bu. Dulu ada orang tiga orang goblok nih. Mohon maaf Bu, Pak. 3 orang goblok. Imam 1. Imamnya kan 1. Allahu Akbar. Ya, sholatnya. Abang, kamu lihat sini ya. Tuh, aja apa tuh? Duduknya tuh. Santai. Gak perlu lihat. Cek nanya udah bosan kayak gini. Ya, ada 3 orang goblok Bu. 3 orang goblok bermakmum, jadi makmum 3-3-nya. Ikutlah dia. Allahu Akbar. Kebetulan atap tempat dia ini roboh, ada tikus kebetulan kan. Jatuh tikusnya, jatuh tikus. Wow, katanya 1. Kata yang pertama, waduh, ada tikus. Kata yang kedua, ini yang pertama udah batal nggak sholatnya? Batal tidak? Ngomong sholatnya sampai macam, aduh ada tikus. Batal sholat. Yang kedua, lo kagak boleh ngomong lo. Goblok juga. Berarti yang batal udah berapa? Ada 2. Yang ketiga, untung kok kagak ngomong. Ya, batal juga 3-3-nya. Ya goblok semua begitu jadinya. Jadi kehidupan ketika dipelajari melalui Al-Quranul Karim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah memang sudah ngajarin kita apa yang tidak kita tahu. Maka oleh sebab itu sudah orang-orang yang mau hidupnya bagaimanapun, kalau masih ada Al-Quran di hati, insya Allah tenang Bapak-Ibu. Tenang. Makanya oleh sebab itu nih adik-adik, halo cantik, halo, hai abang-abang, juga sama kakak-kakak. Besok kalau emak-emak, bapak-bapak kita meninggal, yang diharapkan sama mereka kan baca-baca doa ya, yasinan, tahlilan, begitu ya Bapak-Ibu ya. Yang kita harapkan anak-anak ini kan bisa ngasih kita
Doa. Gimana mereka kalau nggak bisa baca Quran, Bapak Ibu? Yang dibaca terus Latinnya doang. Latinnya di situ tulisannya ya, ada A-nya dua banyak, A-nya, I-nya banyak, baru ada N-nya. Dibaca itu ya asin. Tulisannya ya asin. Dia bacanya Yasin. Ya, tapi tulisannya ya asin. Kalau kita baca Latinnya ya benar ya asin. Nggak bisa kita baca Yasin, kudu mutabat talaki dengan guru ya. Kudu kita ini berguru dengan guru secara talaki. Datengin, ada Ustaz Amrullah, ada Ustaz Muslim, ada Ustaz kita, Ustaz Bayu, ada Ustaz yang lain, ada orang tua kita. Datengin bapak-bapak semua ngaji ya. Kalau kita baca ya asin, benar apa salah? Salah apa salah? Nah, iya salah. Itu yang meninggal itu ya Allah, kalau dia bisa bangun lagi, dia bangun lagi begini Bapak Ibu. Itu tambahin air ke asinan, tambahin air ke asinan. Karena ya bacanya asin. Makanya juga mohon maaf melalui media ini, media dakwah kita coba nggak usah tinggi-tinggi ngeharamin tahlil, nggak udah ngaramin apa-apa, udah aku ketinggian ya, ketinggian Bapak Ibu. Coba nanti anak-anak itu bisa, contohnya nih, adik-adik ini kita dia bisa nanti baca tahlil. Oh, dihadirkan untuk anak-anak, untuk bapak-bapak saya, untuk engkong saya yang kuburannya di sana di pinggir tembok, untuk juga engkong saya yang sebelah sana yang sudah ketiban triplek, untuk engkong saya yang kuburannya di sana di pinggir sawah, dan untuk engkong saya di sebelah sana itu yang di kuburannya sudah terbang-terbangan, yang sudah digadein sama orang-orang. Nah itu semuanya kan mereka yang akan bacakan kita doa. Kalau kagak bagus doa dan Al-Fatihah yang dikirimkan, lalu bagaimana? Ya kan? Ya contoh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya hak tipis, haknya tipis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu yang diharapkan. Tapi ketika dibaca tebel, Bismillahirrahmanirrahim, beda artinya enggak? Beda nggak artinya? Beda. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Kambing kurus. Kalau pakai hak besar kambing kurus, lihat cek kamus. Kalau pakai hak kecil, hak. No. Ya, ini coba hak. Lagi hak. Jengkol. Ya, jadi udah. Insya Allah saya percaya ini guru. Asal kalian tahu ya. Curhat dikit. Boleh curhat? Nah, Ustaz Amrullah ini adalah guru pertama kita di Nahdlatul Wathon yang mengajarkan tilawatil Quran Jakarta. Bayangkan. Yo, Akram nih sekarang bisa begini-gini, kirain langsung ujuk-ujuk begini. Enggak, beliau didik dulu kita. Beliau didik terus bertahun-tahun sehingga bisa kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Maka melalui TPA atau At-Tawabin betul? At-Tawabin ini kita harapkan kalian bisa menjadi imam, bisa menjadi khotib, bisa menjadi muazzin, bisa menjadi apa yang kita inginkan. Terakhir, ini masjid akan makmur kalau ada jamaahnya, betul tidak? Masjid akan makmur kalau ada jamaahnya, betul? Orang kan sebagus apapun azan, semantap apapun, sampai suaranya ini di sini nih, melekinya masya Allah uratnya sampai keluar 1 meter. Kalau nggak ada yang dengar, nggak ada yang datang, ya nggak jadi jamaah apa. Namanya jamaah itu musyarakah, mu'anatul fa'ili al-fi'lan yahsulah. Ada makmum, ada imam, ada ruku ikutin ruku, ada sujud ikutin sujud. Itu namanya jamaah. Ya. Kalau datang satu sholat sendiri, datang satu sholat sendiri, bukan jamaah, namanya sendiri-sendiri. Maka oleh sebab itu, ini masjid luar biasa di tengah-tengah komplek yang mantap. Ini 1 doang kan masjid di sini ya? 1 doang masjid. Nggak ada masjid lagi? 1 ya? Masya Allah. Bapak-bapak, masjid ada yang masjid doang kita yang nggak ada 2-nya Pak. Nanti kalau bapak-bapak contoh masjid ini, jangan 2 kan ibu-ibu. Ya, ibu pulang dari sini. Nanti kalau bapak-bapak juga, ibu-ibu kayak gini pakaian di rumah ya, cakep-cakep ibu-ibu.
Ini kalau datang undangan, datang arisan baru cakep wangi, wih, kinclong. Giliran depan bapak-bapak, ya Allah, pakai daster gak pernah cuci seminggu, ya. Gimana bapak-bapak mau betah? Cari lagi lah begitu tuh bapak-bapak. Kasihan bu, ya. Ya makanya walibasuka patoh apa? Patohir. Nah, jadi pakaianmu itulah cuci, bersihin, ya. Supaya apa? Supaya orang di samping kita ini betah. Jangankan bapak-bapak bu yang nemenin ibu-ibu itu bertahun-tahun bahkan sampai akhir hayat. Kita aja yang berhayat dikit-dikit 1 menit 2 menit nemenin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu gak pernah sikat gigi, udah jipokan, kagak pernah mandi lah, kita juga gak betah. Maka oleh sebab itu Al-Quran menuntut kita, Masya Allah luar biasa, supaya hidup ini menjadi tentram, sentosa. Bapak ibuku, adik-adikku yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja renungan sore ini. Semoga kita bisa untuk terus mengikuti dan istiqomah di TPA kita, di masjid kita At-Ta'awun At-Tawabin. Ingat masjid At-Ta'awun Bogor. Iya. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak kami ucapkan terima kasih para asatidzah di sini. Terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada pembimbing kami, para orang tua kami yang terus berjuang di bawah bimbingan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga panjenengan semua panjang umur, amin. Sehat walafiat, diberkahi umurnya, berkah usianya, untuk menyongsong hari yang masa depan kita di yaum mana, yaumal mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.